Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha minal adabi yawma yulaqih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadih. Wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah. Lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azanallahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, kita bisa bermajlis kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya, masih dari kitab Al-Idahat As-Sadidah, kitab yang menjelaskan tentang makalah-makalah yang berisi bimbingan dan petunjuk, yang pada pembahasan terakhir sudah kita masuki poin yang pertama dari kitab ini, yaitu tentang al-ibtila, tentang ujian. Maka selanjutnya, bab berikutnya atau judul berikutnya yaitu tentang al-istighfaru, tentang memohon ampunan. Yang namanya istighfar berarti talabul maghfirah, meminta ampunan, baik dengan ucapan atau perbuatan. Dan kalimat maghfirah atau ampunan, asal kata maghfirah, ya, ditinjau dari sisi bahasa Arab, maghfirah itu berarti taghtiyatud dzambi bil afwi anhu, yaitu tertutupnya dosa dengan dimaafkan. Karena kalimat al-maghfirah dari kata al-ghufru bermakna as-satar, artinya tertutup, ya, atau ditutup. Itu asal kata maghfirah, artinya ditutup. Makanya ada kata mighfarah yang artinya penutup kepala, artinya mighfarah, ya, atau bahasa Arabnya mighfarah berarti penutup kepala, karena menutupi. Sehingga kata maghfirah, ampunan, juga artinya menutup dosa dengan dimaafkan dosa itu sendiri. Sedangkan menurut istilah yang namanya ampunan atau talabul maghfirah, ya, yaitu talabul maghfirah bil qawli wal fi'li wal ghufran wal maghfirah minallahi huwa an yasunal abda min an yamassahul adab. Meminta ampunan dengan ucapan atau perbuatan, dan juga ampunan itu maksudnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah menjaga hambanya agar jangan sampai terkena azabnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengartikan yang namanya istighfar huwa talabul maghfirah wa huwa jinsud du'a was su'al wa huwa makrunun bit taubati fil ghalib wa ma'murun bihi, lakin qad yatubul insan wa la yad'u wa qad yad'u wa la yatub. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan yang namanya istighfar yaitu meminta ampunan. Dan ini salah satu jenis dari berdoa atau meminta. Meminta yang disertai dengan taubat pada umumnya. Dan perkara yang diperintahkan, akan tetapi kata Syekhul Islam, kadang orang bertaubat tapi tidak disertai dengan doa. Atau sebaliknya, kadang orang berdoa tapi tidak disertai dengan taubat.
bisa direnungi ya. Yang namanya orang bertaubat kadang tidak disertai dengan berdoa. Dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, tapi tidak ada doanya atau tanpa ada permohonan ampun, dan itu namanya bertaubat. Atau sebaliknya, kadang orang berdoa tapi dia tidak bertaubat, meskipun kadang kedua-duanya juga menyertai satu sama lain. Ini yang namanya istighfar, memohon ampunan. Dan bedanya dengan taubat, kadang yang namanya istighfar atau mohon ampun itu sama dengan taubat. Yang namanya taubat juga memohon ampun, dan memohon ampun juga namanya orang bertaubat. Akan tapi ada sebagian ulama yang membedakan, dan banyak definisi para ulama tentang perbedaan antara taubat dan istighfar. Ada yang mengatakan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menerangkan bahwasanya yang namanya istighfar yakunu amma aslaf. Yang namanya istighfar, memohon ampun itu dari dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, dari dosa-dosa yang telah berlalu. Sedangkan kalau taubat itu lima yustaqbal, untuk perkara yang akan datang. Ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga para ulama yang lain, karena masing-masing ada yang membedakan antara taubat dan istighfar sendiri-sendiri. Intinya kalau kita renungi, yang namanya istighfar, mohon ampun, berarti agar dosa yang telah berlalu ditutup oleh Allah, diampuni, dan tidak ada akibatnya di masa yang akan datang. Karena sekarang gini, kalau kita itu melakukan dosa, dosa itu sudah kita lakukan, kemudian kita tidak mohon ampun, maka dosa itu mungkin masih ada pengaruhnya di kemudian hari, masih ada akibatnya, atau mungkin masih ada adabnya, karena belum ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bertaubat, tapi pengaruh dosa itu mungkin masih ada. Akibat dari dosa yang kita lakukan itu mungkin masih ada, sehingga kita juga mohon ampun agar ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang akan datang, tidak ada pengaruhnya, tidak ada imbasnya. Itu namanya istighfar. Sedangkan taubat untuk yang akan datang, agar waktu yang akan datang itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Ini kalau yang membedakan antara taubat dan istighfar, meskipun kadang kedua-duanya itu sama. Nah, yang dibahas di sini adalah al-istighfar, memohon ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalimat ghufranaka rabbana, ya Allah sebutkan di akhir dari surat Al-Baqarah atau di ayat yang ke-285, Allah mengatakan ghufranaka rabbana, ampunanmu wahai Rabb kami. Ampunanmu ya Allah wahai Rabb kami. Ketika orang menyebutkan kalimat ghufranaka rabbana, ampunanmu, maksudnya kami mohon ampun kepadamu wahai Rabb kami. Meskipun kalimatnya tidak istighfar ya, tapi kalimat ghufranak, sebagaimana kalau kita itu keluar dari kamar mandi atau keluar dari BAB, dari WC, kita kalimatnya Pak, ghufranak, ampunanmu, maksudnya aku mohon ampunanmu ya Allah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar, di situ kalimatnya cuma ghufranak, ampunanmu. Demikian pula yang ada di akhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan maghfiratim mir rabbikum, ampunan dari Rabb kalian. Maksudnya orang itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisannya dan juga hatinya secara bersamaan. Ini dengan lisannya dan juga dengan hatinya. Lalu syarat diterimanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau syarat dikabulkannya permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh mu'allif di sini, yaitu al-iqla' 'anid dzambi al-mustaghfir minhu. Itu orang itu harus melepaskan dirinya dari dosa. Artinya dosanya orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus melepaskan diri darinya. Karena kata mu'allif ya,
Wa illa falistighfar bil lisan ma'at talabbusi bidzambi kat tala'ub. Karena orang yang memohon ampun dengan lisannya dengan masih disertai dosa, berarti kat tala'ub, seperti orang itu sedang main-main. Orang sekarang mohon ampun dari dosa-dosa yang dia lakukan, tapi ketika dia mohon ampun masih disertai dengan dosa itu sendiri, ini namanya orang main-main. Sehingga kalau orang ingin agar permohonan ampunannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan olehnya, orang harus melepaskan diri dari dosa tersebut. Ini syarat yang pertama dan hampir sama seperti syarat bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang 135 dan 136. Allah mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin." Yang artinya walladzina idza fa'alu fahisyah, dan mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, maka mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, karena tidak ada yang bisa memberikan ampunan atas dosa-dosa mereka itu kecuali Allah. Kemudian Allah menyebutkan syaratnya di ayat ini, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus di atas dosa yang mereka lakukan, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Ini syaratnya Allah sebutkan di ayat yang ke-135 dari surat An-Nisa ini, atau surat Ali Imran ya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka lakukan. Ini syaratnya. Kalau orang tadi mohon ampun tapi dia masih melakukannya, berarti kan seperti orang main-main. Ibarat seperti ini. Kalau ada seorang anak ya, dia minta maaf misalnya kepada orang tuanya karena telah melakukan sesuatu, tapi dia masih melakukannya, maka anak tersebut pasti orang tuanya nggak terima kan gitu, karena dia minta maaf tapi masih melakukan perkara yang tidak dibolehkan tersebut. Sekarang sama, ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita masih ada dalam koridor atau dalam lingkaran dosa tersebut, ini namanya orang sedang bermain-main. Karena Allah mensyaratkan di sini walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus pada apa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun. Lalu Allah menerangkan di ayat berikutnya tentang balasannya. Ketika mereka itu merasa telah mendolimi diri mereka, mereka ingat kepada Allah, lalu mohon ampun atas dosa-dosa mereka, karena mereka sadar tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus dalam dosa. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan berupa ampunan dari Rabb mereka, dan juga surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yaitu orang ketika mohon ampun, maka orang itu harus selamat dari dosa syirik. Ya, jangan sampai masih ada kesyirikan dalam dirinya. Sekarang misalnya begini, orang itu melakukan suatu kemaksiatan, lalu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan tersebut, sementara masih ada kesyirikan yang itu tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dari suatu dosa, sementara ada dosa yang Allah tidak akan mengampuninya, yaitu dosa syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu atau dosa di bawah itu bagi orang yang Dia kehendaki. Kalau dosa-dosa yang lain kalau Allah kehendaki Allah ampuni. Tapi dosa syirik Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuninya. Nah, kalau sekarang orang bertaubat atau dia meminta ampunan atas dosa-dosa yang dia lakukan, tapi sementara masih ada kesyirikan. Yang kesyirikan itu Allah tidak akan pernah mengampuninya. Maka bagaimana dia akan mendapatkan ampunan kalau masih ada kesyirikan? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini syarat yang kedua. Lalu syarat yang ketiga, syarat terkabulnya permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah seperti syarat-syarat terkabulnya doa. Ya, agar terpenuhi istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti syarat terkabulnya doa, karena istighfar juga berdoa. Karena istighfar itu meminta ampun, memohon ampun, yang namanya doa juga meminta, memohon kepada Allah. Berarti syarat-syarat diterimanya berdoa atau doa itu harus terpenuhi. Seperti orang itu tidak boleh memakan dari harta yang haram. Artinya dia jangan sampai terkena usaha-usaha yang haram, selamat dari usaha yang haram. Ini syarat dikabulkannya doa. Atau orang itu yakin akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa dosanya akan diampuni. Ini kan syarat dikabulkannya doa. Orang berdoa kalau dia nggak yakin dengan apa yang dia minta, maka Allah juga tidak kabulkan. Sebagaimana kalau orang memohon ampun kepada Allah tapi dia tidak yakin kalau dosanya diampuni, maka bagaimana akan dikabulkan permohonan ampunannya? Serta misalnya tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Kalau misalnya mohon ampun tetapi memutus silaturahim, maka ini juga termasuk diantara penghalang terkabulnya doa, atau doanya itu untuk kejelekan. Mohon ampun tapi bisa saja ya dipalingkan untuk kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mengampuninya. Kemudian ada satu lafaz yang perlu kita ucapkan, yaitu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau kadang orang menambahkan riwayat astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi di sini tidak ada kalimat al-azimnya. Nabi SAW mengatakan man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, dan disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib, dinyatakan hadisnya sahih. Nabi SAW mengatakan man qala, barang siapa mengatakan atau barang siapa yang berdoa mengucapkan kalimat astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kalimatnya sampai kalimat wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang maha hidup lagi mengurusi makhluknya.
wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Ini kalimatnya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Meskipun cuma sekali orang mengucapkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi. Maka akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dia melakukan dosa berupa lari dari peperangan. Yang namanya dosa lari dari peperangan, yaitu lari ketika berkecamuk perang. Itu termasuk, kata Nabi SAW, minal muhlikat, ya, termasuk perkara yang membinasakan. Ada 7 perkara yang membinasakan disebutkan dalam satu hadis, dan salah satu dari 7 perkara itu adalah orang lari dari peperangan. Dikala perang itu sudah berkecamuk, sudah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan musuh. Dia seorang muslim, pas perang terjadi dia lari, maka itu termasuk perkara yang membinasakan, karena itu akan melemahkan semangat kaum muslimin, melemahkan barisan kaum muslimin, maka itu termasuk dosa besar. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, orang mengucapkan kalimat ini berarti dia memohon ampun, dan sigot di sini sigot istighfar dan taubat digabung. Karena kalimatnya astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Meskipun kadang ada yang menambahkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Berarti orang di sini menggabungkan antara istighfar dan taubat. Ini namanya sighat istighfar dan taubat digabungkan jadi satu. Maka jika diucapkan, tentunya ketika orang mengucapkan dengan hatinya. Karena tadi ya, orang paham dengan apa yang dia minta. Maka ketika dia mengucapkan kalimat astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaihi, berarti orang kan sedang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyebutkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illa huwa. Dan yang namanya tauhid adalah kunci masuk surga. Dan juga menyebut nama Allah yang mulia atau nama Allah yang husna, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ini salah satu di antara nama-nama Allah yang agung. Disebutkan dalam kalimat ini. Serta orang menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Orang yang mengucapkan kalimat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya itu berupa dia pernah lari dari medan peperangan, dia pernah lari ketika berkecamuk perang. Yang berarti dosa yang besar pun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang beristighfar kepada Allah dan menyatakan taubat. Karena di sini digabungkan istighfar dan taubat, berarti orang bertaubat. Memang dosa besar itu syaratnya diampuni oleh Allah juga harus bertaubat. Ini orang menyatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang masyhur, innal mu'min idza adnaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfar saqula qalbuhu atau suqila qalbuhu minha fa in zada hatta taghallafa qalbuhu fadzalika ar-ranu alladhi dzakarahu Allahu azza wa jalla fil Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin ketika dia melakukan satu dosa, ketika seorang mukmin itu melakukan satu dosa, maka kanat nuqtatan sauda, dosa itu menjadi satu titik hitam fi qalbihi, dalam hatinya. Ini hadis sering kita dengar. Orang ketika melakukan satu dosa, ada titik hitam dalam hati kita. Meskipun mungkin kalau di rongsen nggak ada, nggak kelihatan, ya. Karena ini urusannya
hati, yaitu urusan roh atau jiwa manusia. Ketika seorang mukmin melakukan satu dosa, tertitik di hatinya ya, satu titik hitam. Fa in taba, jika dia bertaubat, wa naza'a, dan dia juga melepaskan diri dari dosa itu, wastaghfara, serta memohon ampun, sukila qalbuhu minha, maka hatinya pun menjadi mengkilat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang melakukan satu dosa, tertitik ada noda hitam, lalu dia bertaubat dari dosa itu, dia cabut dirinya, lalu dia mohon ampun, maka hatinya akan menjadi bersih kembali. Jadi kita sadari, kita bisa melihat yang ada di sekitar kita. Kalau sebuah kaca, katakanlah bolam atau mungkin kaca lah, ya, kaca yang ada di rumah, ketika kotor lalu dilap, kotor lagi, dilap lagi, kotor lagi, dilap lagi, maka akan selalu bersih. Demikian pula bolam, terutama yang ada di dapur. Yang dapur dahulu, kalau zaman sekarang sih nggak begitu banyak asapnya. Dapur itu bolamnya biasanya lama-kelamaan itu kusam, atau lama-kelamaan tidak nampak cahayanya. Kenapa? Karena ada kotoran-kotoran yang menempel. Dan ketika sudah lengket itu susah untuk dibersihkan. Maka seperti itulah yang namanya hati. Hati itu bisa menjadi hitam, sulit dibersihkan karena dosa itu menempel dan sudah mengerak istilahnya. Kalau sudah seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Dikatakan, kata Nabi, fa in zada hatta taghallafa qalbuhu. Jika dosa yang tadi cuma satu titik kemudian dia tambah, tertutuplah hatinya, maka itulah ar-ran, penutup yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan telah menutup pada hati mereka, maksudnya di sini adalah hatinya orang-orang kafir yang memang hatinya sudah tertutup. Yang namanya orang kafir ketika mendengar Islam, mendengar syiar Islam, ya, mendengar kebaikan Islam, atau mungkin mendengar ayat Quran, tidak tertarik sama sekali. Karena apa? Hatinya itu sudah tertutup. Makanya seperti misalnya orang yang diancam oleh Nabi SAW, orang yang 3 kali tidak Jumatan berturut-turut, 3 kali atau lebih tidak Jumatan berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup hatinya. Sehingga ketika melihat seorang itu jamaah, ketika melihat seorang itu baca Quran, ketika melihat seorang itu misalnya Jumatan, nggak tertarik sama sekali. Itu berarti hatinya sudah tertutup. Kenapa? Melakukan dosa, lalu ditambah dengan dosa-dosa yang lain. Meskipun ayat ini Allah katakan kepada orang-orang yang kafir, ya, yaitu inna kitabal fujjari lafi sijjin, dan terus sampai kalimat kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan telah menutup pada hati mereka apa yang mereka usahakan atau dosa yang telah mereka lakukan. Hati Nabi SAW di hadis ini menafsirkan Quran bis sunnah atau tafsirul Quran bil hadis. Karena ayatnya kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ini ayat Quran ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya telah menutup pada hati mereka apa yang mereka usahakan, yaitu ketika orang melakukan satu dosa, kata Nabi, kemudian dosa itu tertitik satu titik hitam dan ditambah, akhirnya menutup hati. Dan ini gambaran orang-orang yang kafir, ya. Yang kalau sudah seperti itu, kalau kita lanjutkan ayatnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ya. Maka mereka pada hari itu tertutup, mahjubun, ya, ar-rabbihim, dari Tuhan mereka. Berarti mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akibatnya.
Maksudnya mahjubun bisa terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atau terhalang dari melihat wajah Allah. Padahal bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu kenikmatan yang sangat besar. Atau tambahan kenikmatan yang sudah ada di surga, Allah masih berikan tambahan, yaitu tambahan nikmatnya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat wajahnya. Orang yang melakukan dosa lalu bertumpuk-tumpuk dosa itu sehingga sampai menutup hati mereka, dan ajaran Islam itu ditolak. Kenapa? Hatinya sudah tertutup. Maka naudzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai hati kita itu menjadi hati yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hakikat dari hati yang mati. Ya, bukan cuma qalbun qasi, bukan cuma hati yang keras, tapi hatinya sudah mati karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu menerima petunjuk darinya. Maka inilah hatinya orang-orang yang kafir. Sehingga yang namanya istighfar, kalau kita hubungkan dengan hadis tadi yang merupakan penafsiran dari ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, istighfar itu kunci di antara kunci-kunci kebaikan. Ibarat sebuah sungai yang orang mandi di sungai itu membersihkan diri dari berbagai dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-10, yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Dia Allah mengajak kalian, menyeru kalian supaya Allah berikan ampunan kepada kalian dari dosa-dosa kalian, wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, dan menangguhkan siksa kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita supaya kita mohon ampun kepadanya, dan Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Di dalam hadis qudsi yang panjang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian berbuat salah di malam hari dan di siang hari, dan aku akan mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kalian kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan berikan ampunan untuk kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, lau lam tudnibu ladhahaballahu bikum walaja'a biqaumin yudnibuna thumma yastaghfirunallah fayaghfir lahum. Andai kata kalian tidak berbuat dosa, andai kata manusia di dunia ini tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan lenyapkan, ya. Andai kata kalian, wahai manusia, tidak berbuat dosa, Allah akan lenyapkan kalian, dan Allah akan gantikan dengan suatu kaum yang mereka akan berbuat dosa, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kenyataannya manusia banyak berbuat dosa sebagaimana yang sudah Nabi katakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu banyak salahnya. Akan tapi yang diinginkan oleh Allah, setelah orang menyadari berbuat dosa, mohon ampun kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima dosa sebanyak apapun. Perhatikan di dalam hadis qudsi yang kelanjutan dari hadis tadi. Qala Allah Ta'ala ya ibna Adam. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya summa ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfirah. Kata Allah, wahai anak Adam, wahai manusia, lau balaghat dhunubuka ananas sama, andai kata atau seandainya dosa-dosamu itu mencapai ananas sama. Ananas sama ada yang menafsirkan awan. Andai kata dosa-dosamu itu mencapai awan yang ada di langit. Ada yang mengatakan ananas sama maksudnya adalah
sejauh mata memandang sampai ke langit. Berarti dosa sampai ke awan atau sejauh mata memandang. Yang berarti dosa ini bertumpuk-tumpuk karena sampai ke langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau balaghat dzunubuka ananas sama." Andai kata dosa-dosamu itu mencapai awan yang ada di langit. Summastaghfartani, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni dosamu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Andai kata kamu datang kepadaku, datang menemuiku dengan membawa sepenuh bumi berupa khataya, berupa dosa, kesalahan. Datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sepenuh bumi. Ya, mungkin karena begitu banyak dosanya, karena mungkin tersebar luas apalagi di zaman sekarang. Orang cuma memposting satu gambar porno atau mungkin satu video porno, tapi dikonsumsi oleh semua orang di dunia ini. Maka ibaratnya satu bumi ini penuh dengan dosa-dosa yang disebabkan olehnya. Atau mungkin karena dosa tersebut ditiru, seperti misalnya dosa pembunuhan yang dilakukan oleh Ibnu Adam, yang dilakukan oleh Qabil misalnya. Dia membunuh saudaranya, yang dosa itu dilakukan sejak dahulu. Dia yang pertama kali melakukan dosa, dilakukan oleh semua orang yang ada di muka bumi ini sampai sekarang, dan mungkin sampai hari kiamat akan ada pembunuhan. Maka dia menanggung dosanya. Dia menanggung dosa semua orang yang menirunya. Ini menjadikan dosa ini bisa saja sepenuh bumi. Karena tadi mungkin karena tersebar, atau mungkin karena dilakukan oleh generasi berikutnya. Berarti diikuti oleh yang lain, menjadikan dosa itu sepenuh bumi. Tapi summa ataitani la tusyriku bi syai'an, kemudian kamu datang menemuiku tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Berarti dosa yang dia lakukan tadi meskipun sepenuh bumi tidak ada syiriknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfirah, sungguh aku akan datang menemuimu dengan membawa sepenuh bumi pula berupa ampunan. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampunnya Allah tunjukkan di dalam hadis qudsi ini. Yang kalau kita perhatikan hadis yang mulia ini, ya, mengapa orang mendapatkan ampunan sekalipun dosa-dosanya itu banyak, sekalipun dosa-dosanya itu besar? Kalau kita perhatikan hadis ini tadi, karena orang itu berdoa disertai harapan. Perhatikan kalimatnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, ya, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani, sesungguhnya selagi kamu berdoa kepadaku. Ini kalimat sebelumnya dalam hadis ini, cuma tidak disebutkan di konteks yang tadi saya baca. Berarti orang itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disertai harapan. Saya ulangi, mengapa dosa-dosanya yang begitu besar, begitu banyak diampuni oleh Allah? Karena dia berdoa disertai harapan. Maksudnya kalau orang berdoa ada harapan, berarti doanya itu disertai dengan kesadaran hati. Karena banyak orang yang berdoa hatinya nggak sadar kalau dia sedang mohon ampun. Hati dia berdoa disertai dengan harapan, atau dengan kalimat lain hatinya sadar. Kalau kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi nggak ada rasa harap, berarti karena kita nggak tahu apa yang sedang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah itu kalau orang cuma mengucapkan amin, 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 kayak gitu saja kan. Ketika ada orang yang berdoa amin, tapi dia nggak tahu apa yang dia ucapkan, maka bagaimana dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sendiri tidak memahami doa tersebut. Perhatikan hadis yang sering kita dengar itu,
ketika bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang masalah Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan naik mimbar. Lalu Nabi membaca amin. Ternyata yang berdoa adalah Jibril. Dia berdoa, rahima anfum ri'in adraka abawaihi falam yudkhilahul jannah, kan seperti itu, ya. Atau rahima anfum ri'in adraka Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Kemudian yang ketiga, rahima anfum ri'in dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, ya, mengucapkan amin. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ini doa yang diucapkan itu apa, maka Nabi mengucapkan amin. Ya, karena Nabi tahu yang diucapkan oleh Jibril adalah tadi doa rahima anfum ri'in dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah orang yang namaku disebut di hadapannya tapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Nabi tahu apa yang diucapkan oleh Jibril. Maka kita juga harus ambil ibrah di sini. Nabi mengucapkan amin, mengamini doanya malaikat Jibril, tahu isinya sehingga mengamininya. Yang sangat disayangkan kita itu kadang belum sampai doa selesai sudah amin. Sehingga aminnya saja tidak tahu di sisi mana, pokoknya cuma sekedar amin kayak gitu. Maka dikhawatirkan tadi doanya itu tadi tidak disertai dengan harapan. Lalu yang kedua, mengapa tadi orang yang doanya begitu dosanya begitu banyak, dosanya sangat besar tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mohon ampun. Karena kalimatnya summastaghfartani, kemudian dia mohon ampun kepadaku atau beristighfar. Sebesar apapun dosa dia tidak peduli, dia mohon ampun. Berarti orang ini tidak putus asa. Ini kalimatnya lau balaghat dzunubuka ananas sama summastaghfartani ghafartu laka. Andai kata dosa-dosamu mencapai awan yang ada di langit, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, akan aku berikan ampunan. Berarti orang ini ketika mohon ampun, dia tidak peduli sebesar apapun dosa, dan dia tidak putus asa. Karena dia sadar, ana inda dzani abdi bi, kata Allah, aku itu bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Karena dia berprasangka dosanya akan diampuni, maka Allah ampuni. Dan alasan yang ketiga, mengapa dosanya yang begitu besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tauhidnya adalah tauhid yang murni. Karena kalimat yang terakhir tadi, summa ataitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian kamu datang menemuiku dengan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Berarti kamu datang menemuiku tidak membawa dosa syirik. Berarti tauhidnya masih murni, tidak terkotori oleh syirik. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya. Sehingga iblis laknatullah alaih mengatakan, iblis la'anahullah, Allah melaknatnya, dia mengatakan, ahlaktu bani adam bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Kata iblis, aku telah membinasakan manusia bidzunubi, dengan dosa-dosa. Ini kata iblis, aku binasakan manusia itu dengan dosa-dosa. Sehingga ketika mereka melakukan banyak dosa, berarti dia telah dibinasakan oleh iblis. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, dan mereka membinasakanku dengan kalimat la ilaha illallah, berarti menjaga tauhidnya. Tauhidnya masih murni karena kalimat la ilaha illallah benar-benar diwujudkan. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, berarti dia menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dia jaga tauhidnya. Maka kata iblis, dia atau mereka membinasakanku dengan kalimat la ilaha illallah wal istighfar, dan beristighfar. Ini kalau orang menjaga tauhidnya, menjaga kalimat la ilaha illallahnya,
dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah membinasakan iblis. Tapi kalau dia melakukan banyak dosa, maka berarti dia telah kalah, telah dibinasakan oleh iblis, naudzubillah. Kemudian ada sebuah kisah di sini, kisah seorang yang sudah lanjut usia, sudah tua, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak disebutkan di sini, hanya disebutkan dalam Dalilus Sa'ilin. Ada seorang yang tua datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqala, orang ini mengatakan, inni syaikhun munhamikun fid dunubi illa anni lam usyrik billahi syai'an mundu araftuhu wa amantu bihi. Kata orang ini, sesungguhnya aku ini syaikhun, orang yang sudah tua, dan munhamikun fid dunub, tenggelam dengan dosa-dosa. Illa anni lam usyrik billahi syai'an, hanya saja aku tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Hanya saja aku tidak pernah berbuat syirik. Mundu araftuhu wa amantu bihi, sejak aku mengenalnya dan aku beriman kepadanya. Walam attakhid min dunihi waliyan, dan aku tidak pernah menjadikan pelindung selainnya, selain Allah. Yang melindunginya dia mengakui hanya Allah. Walam uqa'u al-ma'asi jur'atan, dan aku tidak pernah melakukan dosa dengan keberanian. Maksudnya orang ini kalau melakukan dosa tidak ada rasa berani, ya. Dan aku tidak pernah terjerumus dalam dosa karena sikap keberanianku. Wa ma tawahhamtu tarfata ain an u'jizallaha haraba, dan aku tidak pernah punya niat, punya keinginan meskipun sekejap mata, an u'jizallaha haraba, untuk lari dari kekuasaan Allah. Ini orang ini ya. Wa inni lanadimun taib, sesungguhnya aku telah menyesali dan bertaubat. Fama taro hali indallahi subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana pendapatmu tentang keadaanku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti? Ini Nabi SAW ditanya tentang keadaan orang tua yang seperti ini, ya. Dan mungkin kalau orang merenunginya mungkin akan merasa kayaknya bisa saja saya terjerumus seperti yang orang ini lakukan. Ya, saya ulangi, orang ini tadi orangnya sudah tua, tenggelam dengan dosa. Hanya saja dia tidak pernah berbuat syirik. Ya, kalau syirik udah jauh lagi. Orang ini tidak pernah berbuat syirik sejak mengenal Allah, dan tidak pernah menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya, sebagai kekasihnya, dan tidak pernah terjerumus dalam dosa dengan keberanian. Karena ada orang yang terjerumus dalam dosa dengan keberanian dari dirinya, sengaja melakukan dosa. Nah, ini namanya orang yang terjerumus dalam dosa tapi dengan sikap pemberani, ya, berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini bahaya. Sedangkan orang ini tidak, dan dia juga wa matawahamtu tarfata ain an u'jizallaha haraba, aku tidak pernah ingin, tidak pernah berniat meskipun sekejap mata melepaskan diri dari kekuasaannya, dan aku benar-benar menyesali serta bertaubat. Maka bagaimana pendapatmu tentang keadaanku ini, wahai Rasulullah SAW, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayatnya, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dia kehendaki. Ini kata Allah, Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, barang siapa yang syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Masih diharapkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala selagi orang ini tidak terjerumus dalam dosa
syirik. Kemudian kata muallif, dan manusia dalam kehidupan di dunia ini pasti dihadapkan dalam kemaksiatan. Di hadapannya perbuatan maksiat, di hadapannya perbuatan dosa. Dan kadang manusia melakukan kesalahan. Yang kesalahan itu mungkin melalui hawa nafsunya atau keinginan-keinginan dalam dirinya. Melalui nafsunya, dorongan nafsunya atau keinginan-keinginan. Atau melalui tipu dayanya syaitan yang menjadikan manusia memandang baik kejelekan yang dia lakukan. Sehingga dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu melakukan banyak kesalahan dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Nah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan semua manusia itu khata', banyak salahnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan solusi. Setiap permasalahan yang ada di dunia ini Allah berikan solusinya. Setiap kemaksiatan Allah berikan caranya untuk menghilangkan kemaksiatan tersebut. Ini, kekafiran Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilangkan dengan keimanan. Kedzaliman, kegelapan, zalim itu gelap maksudnya. Kegelapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan cahaya. Yang namanya api Allah akan padamkan dengan air. Yang namanya dosa juga sama. Yang namanya dosa Allah akan hilangkan dengan taubat dan istighfar. Jadi seperti itulah. Ini namanya sunnatullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang itu tidak baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan berikan yang untuk menghilangkan sesuatu yang tidak baik tersebut tadi. Sehingga kalau kafir, Allah hilangkan dengan keimanan bagi orang yang mau beriman. Kegelapan dalam hatinya Allah akan gantikan dengan cahaya kalau orang itu mau mengambil cahaya. Demikian yang namanya dosa. Sehingga orang kalau berbuat dosa diiringi dengan istighfar dan bertaubat, itu adalah kebaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalimat wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Ya, kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dan yang namanya kebaikan yang akan menghapus kejelekan, salah satu penafsiran para ulama yaitu taubat dan istighfar. Berarti ketika orang bertaubat dan beristighfar akan menghapus kejelekan-kejelekannya. Nah, ini yang kaitannya dengan istighfar ini. Banyak orang berbuat zalim, bahkan mendolimi diri sendiri dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi juga melakukan maksiat. Kadang orang melakukan kebaikan tapi masih saja melakukan maksiat, mungkin menggibah misalnya, atau mengadu domba, atau mungkin melakukan kebohongan, dan orang mungkin merasa lupa, ya lupa, atau mungkin pura-pura lupa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan, ketika manusia itu melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, kadang merasa Allah tidak akan menghukum dia dengan kemaksiatan tersebut. Jadi orang ini merasa akan lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedzaliman yang dia lakukan. Maka ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan bisa atau tidak ada yang luput darinya. Yang namanya kedzaliman, kemaksiatan sekecil apapun Allah akan tunjukkan. Apalagi kalau dosa itu sesama manusia. Sesama hewan saja Allah nanti akan tunjukkan keadilan. Sebagaimana yang Nabi SAW katakan, hatta yaqtassa lisyatil al-jalha minasyatil korona, atau lisyatil jamma minasyatil korona. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan tuntut balas untuk kambing yang tidak bertanduk. Allah akan tuntutkan balas ketika dia di dunia diseruduk oleh kambing yang bertanduk. Allah nanti akan berikan keadilan. Ketika di dunia dia nggak punya tanduk, lalu dihajar oleh kambing yang bertanduk. Nanti Allah
hidupkan lagi kambing itu di akhirat, dan Allah perintahkan kambing yang tidak bertanduk, Allah berikan tanduk dan dia akan membalas. Itu makhluk yang namanya binatang. Apalagi manusia. Di manusia juga lebih dari itu, karena manusia tentunya adalah mukallaf, orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau mengambil amanah ini. Hewan saja Allah akan berikan keadilan, karena Allah Subhanahu wa taala la yadlimu misqala dzarrah. Allah tidak akan pernah mendolimi meskipun seberat dzarrah. Jadi kalau ada seorang melakukan kedoliman, baik dolim itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kaitannya dengan sama manusia, atau dengan manusia ini dengan hewan. Jadi bukan berarti sesama manusia iya, lalu dengan hewan juga sama. Kalau hewan diperlakukan misalnya diadu, ya, jangkrik diadu, cupang diadu, ayam diadu, itu nanti juga mereka akan menuntut balas. Karena tadi sesama hewan saja dituntut, apalagi manusia dengan hewan, apalagi manusia dengan manusia. Sehingga semua itu membutuhkan taubat kita dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi manusia harus sadar, harus siap siaga dalam hal ini di hadapan tipu daya syaitan, tipu dayanya iblis. Kita harus sadari tipu daya setan itu lemah. Tinggal kita berbenah diri. Wallahu taala alam. Bisawab. Masih ada pembahasan yang cukup panjang tentang permasalahan istighfar ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.